Hai guys, welcome back to Real Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kita kembali lagi. Saya akan mengajak teman-teman untuk menganalisa dari turnamen Tata Steel di level master yang sudah memasuki babak ke-11, di mana pimpinan klasemen sementara juara dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur dari India, Vidit Santos Gujrati. Ya, Magnus memegang buah putih dan Vidit Santos memegang buah hitam. Magnus memainkan E4 dan dijawab E5, kemudian gajah C4 yang dipilih oleh Magnus, teman-teman. Nah, ini merupakan pattern dalam pembukaan bishop opening. Kemudian Vidit menjawab dengan kuda F6, ancam pion E4 dan dijawab D3. Kuda C6, kuda F3, gajah C5 dan kuda C3. Ya teman-teman, kemudian pembukaan bertransformasi menjadi pembukaan Italian game, teman-teman, dengan variasi 4 kuda. Ya, kemudian Vidit menjawab dengan H6 mencegah Magnus untuk memplot gajahnya di petak G5. Magnus juga menjawab dengan langkah yang sama, yaitu H3, mencegah hitam untuk memiliki ide memplot gajahnya di petak G4. Ya, Vidit Santos menjawab kemudian dengan A6, teman-teman. Ya, ini langkah persiapan bahwa kekuatan dari permainan Italian game atau Giocopiano adalah gajah milik masing-masing pemain ya. Ketika putih memiliki kekuatan dengan gajah terangnya, sementara hitam memiliki kekuatan dengan gajah gelapnya. So, apabila sebelumnya memilih D6, maka gajah gelapnya bisa menjadi ancaman ya dengan kuda A4 di sini putih. A6, Magnus menjawab dengan A4 mencegah B5 sekaligus menyiapkan apabila diancam kuda A5. D6, gajah E3 dipilih oleh Magnus Carlsen. Ya, kalau tadi saya udah singgung ya bahwa kekuatan dari kedua pemain adalah gajahnya masing-masing, dan di sini langkah dari Magnus Carlsen untuk menghilangkan gajah yang memiliki kekuatan dalam pembukaan ini. Ya, gajah makan gajah, pion F makan gajah, gajah E6. Kemudian B3 yang dipilih Magnus tidak memilih gajah E6. Ya, di sini dengan maksud langkah B3 apabila dimakan maka akan memakan dengan pion B dan memiliki kekuatan di petak D5 sekaligus membuka jalur B-nya, teman-teman. Rokade yang dipilih oleh Vidit, Magnus rokade dan D5. Mendobrak, pion E makan D5, kuda D5, menteri D2. Kuda C3, menteri C3, ancam pion E5. Kemudian Vidit menjawab dengan menteri D6. Kuda D2 dan F5, gajah makan E6, menteri E6, menteri C4. Ya, langkah ke-17, Magnus langsung mengajak Vidit Santos Gujrati untuk berpindah ke fase middle game, teman-teman. Bermain tanpa menteri, menteri makan menteri, pion B makan C4. Ya, Magnus bisa makan dengan kuda tapi memilih dengan pion untuk membuka ancaman di jalur B-nya ini, teman-teman. Ya, kemudian Vidit Santos Gujrati bermain dengan E4, mendobrak di sini. Magnus menolak dengan D4, Vidit F4. Ya, apabila dimakan benteng F4, benteng F4, E4, maka ya Vidit Santos mendapatkan pion D4-nya, teman-teman. Dan Magnus juga memilih makan ya. Pilihan lain yang bisa dia pilih adalah memilih C3 ketika Vidit Santos Gujrati melangkahkan F4 ini, teman-teman. Ya, makan kuda D4, kuda E4 dipilih oleh Magnus dan Vidit memilih kuda E2 untuk mengambil pion F4. Pilihan yang baik karena Magnus memiliki pion tumpuk di sini. Kalau dia makan pion C2 sama aja ngebantuin Magnus ya, teman-teman. Raja F2, kuda F4, benteng B1 ancam pion B7, B6 dan C5. Magnus coba menghilangkan pion tumpuknya. Vidit menjawab dengan benteng F8, pion C makan B6, pion C makan B6 dan C4. Ya, jelas nggak boleh makan pion B6 karena ada ancaman open skak kuda D5 mendapatkan benteng di petak B6, teman-teman. Ya, setelah langkah C4, Vidit menjawab dengan kuda D5 skak, Raja E2, benteng E8 mendapatkan
mendapatkan tanda tanya di sini teman-teman, yang berarti ini tanda kesalahan dari Vidit Santos Gujrati, yang seharusnya Vidit menjawab dengan kuda F6 di sini. Benteng E8, Magnus pion C makan D5, benteng E4, raja D3, benteng makan pion A4. Nah, kenapa langkah benteng E8 mendapatkan tanda tanya atau indikasi langkah yang salah dari Stockfish, teman-teman? Karena dalam posisi ini, teman-teman, bisakah teman-teman tebak langkah terbaik untuk putih? Dan karena di sini ya, menurut analisa, Magnus memiliki chance untuk menang dalam permainan endgame. Ya, tepat sekali, D6, Raja F7 dan Lucena position, benteng E1, di mana membatasi pergerakan raja. Benteng A5, ancam benteng D5, Magnus menjawab dengan Raja D4. Benteng A2, coba memberikan skak di benteng D2 apabila putih menjalankan D7. Magnus Raja D5, benteng D2 skak, Raja C6, B5. Dan Magnus di sini melakukan langkah salah dengan D7. Magnus menghilangkan kesempatannya untuk memenangkan pertandingan ini. Nah, teman-teman, saya ingin men-challenge teman-teman untuk pause videonya dan spare waktu 10-15 menit dan tebak langkah terbaik, langkah yang harusnya dilakukan oleh Magnus Carlsen dalam posisi seperti ini, teman-teman. Tidak biasanya ya Magnus Carlsen melakukan kesalahan dalam permainan endgame. Ya, well, dia still human, teman-teman. Dia tetap manusia dan ternyata dia memilih langkah yang salah ya di sini. Ya, langkah yang lebih tepat di sini harusnya adalah benteng E7, teman-teman. Benteng ke petak E7 skak. Apabila hitam Raja F6, maka putih di sini akan benteng E4. Nah, mencegah untuk pionnya maju ke petak B4. Nah, apabila dia Raja F5, maka putih akan jalan benteng E3. Nah, tertunda pionnya di sini. Nah, apabila dia menjalankan B4, maka putih akan D7. Apabila Raja F4, maka akan benteng E8. Pionnya akan promosi, tapi pion ini, pion hitam, akan tetap terkontrol, teman-teman. Apabila A5, akan D8 menteri. Apabila makan B3, benteng B8. A4, maka Raja D5. Apabila memilih Raja G3, maka putih akan Raja E5, Raja G2, Raja F5, Raja H3, Raja G6. Apabila Raja G2 akan benteng B4 dan pionnya satu persatu akan jatuh. Nah, bagaimana jika pada posisi Raja F4 di sini, kemudian Magnus benteng E8 dan A5, mungkin akan B3 dan kemudian Magnus promosi, makan, dan apabila A5 akan benteng B8, A4, Raja D5 dan di sini memilih Raja E3 ya, tidak Raja G3, maka Magnus akan memilih benteng B4, teman-teman. Raja D3, benteng A4, apabila Raja C3 maka akan benteng A3 atau benteng A8 dulu. Apabila Raja C2 maka akan benteng B4 di sini. Rajanya akan mendapatkan posisi sini. Well, tidak biasanya ya teman-teman kalian melihat Magnus melakukan error dan tidak menemukan langkah yang tepat dalam posisi endgame yang familiar seperti ini. Ya, yang terjadi D7, Magnus kehilangan momen, benteng C2 skak, Raja B6, benteng D2, Raja C7, benteng C2, Raja D8. Ya, Magnus harus lebih lama menunda untuk pionnya promosi dan di sini hitam jadi memiliki gangguan ya teman-teman, menghalangi rajanya untuk bisa keluar dari zona ini dan membuat pionnya promosi, teman-teman. Ya, Raja F7 juga mistake, harusnya di sini G6. Ya, tapi tidak ada progres yang bisa dilakukan putih, benteng E7 skak dan kemudian seperti ini, teman-teman. Benteng F6, Raja G7, Raja E7, benteng E2 skak, benteng E6 dan Anis berani memakan benteng di petak E6 dan sama-sama promosi, teman-teman. Ya, walaupun sekilas terlihat Vidit Santos bahaya, tapi dengan adanya menteri di sini, maka Raja Putih tidak bisa mendekati posisi Raja Hitam untuk mendapatkan skakmat. Dan yang terjadi adalah repetition check ya, teman-teman. Skak abadi dan Magnus tidak memiliki progres untuk memenangkan pertandingan. Ya, sayang sekali Magnus menghilangkan kesempatan dia untuk unggul klasemen dengan lebih besar karena sekarang pimpinan klasemennya adalah Magnus dengan 7,5 poin dari 11 babak. Di tempat kedua ada Rapot Richard yang di babak ke-10 memenangkan pertandingan tanpa harus bertanding karena lawannya Daniel Dubov terkena coronavirus, teman-teman.
dan tidak bisa memainkan pertandingan. Nah, inilah teman-teman, kalau tadi Magnus menang, dia akan memimpin dengan jarak 1 poin. Nah, di tempat ketiga ada Anish Giri, ada Mamediarov. Tempat keempat ada Andrei Shevchenko dan Sergei Karyakin. Nah, bagaimana dengan target Magnus yang ingin memiliki elo 2900 dalam live chess rating? Di sini Magnus kehilangan 0,9 teman-teman, hasil dari draw melawan Anish Giri. Hampir 1 elo rating ya, dan sekarang elo ratingnya secara live 2864. Nah, tapi kalau dilihat dari situs video ya belum berubah ratingnya 2865. Ini hanya kalkulasi secara live-nya teman-teman. Waduh, makin berat ya teman-teman Magnus untuk nyari elo 2900. Dan bagaimana prediksi kalian? Apakah Magnus yang akan keluar sebagai juara? Nah, di sisa 2 babak terakhir Magnus akan berhadapan dengan Daniil Dubov dan Fabiano Caruana. Hanya Magnus sudah memiliki tabungan 1 poin karena Daniil Dubov ya dinyatakan positif. So Magnus akan mendapatkan poin percuma, akan mendapatkan poin gratis dari partai melawan Daniil Dubov. Dia hanya sisa melawan Fabiano Caruana teman-teman. Nah, apakah Magnus mampu mengunci kemenangan melawan Fabiano Caruana dan keluar sebagai juara? Gimana prediksi teman-teman? Ya, Magnus still human ya teman-teman. Kadang-kadang dia juga melakukan atau tidak dapat menemukan langkah yang tepat. Ya teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian gak suka juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dan nanti malam kita nonton lagi lanjutan dari Tata Steel di babak ke-12. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes, Indonesia Jaya.